Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaung Ramadan dari kelas 12 IPA 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal dari analisis bahan bakar biomasa (PLTU) sebagai pengganti bahan bakar batubara. Langsung saja kita ke penjelasannya. Nah, sebelum masuk pembahasan, kita harus mengetahui apa itu PLTU. Nah, PLTU itu adalah singkatan dari pembangkit listrik tenaga uap. Nah, ini adalah salah satu jenis pembangkit listrik yang menggunakan uap air sebagai fluida, kerjanya untuk menggerakkan turbin uap yang kemudian menghasilkan energi listrik. PLTU asam-asam adalah pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan biomasa sebagai bahan bakar utamanya. Biomasa dapat berupa limbah organik, serbuk kayu, limbah pertanian, atau bahan organik lainnya yang dapat diolah menjadi energi. PLTU asam-asam memanfaatkan proses pembakaran biomasa untuk menghasilkan uap air yang kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin uap dan menghasilkan energi listrik. Nah, untuk tahapan dan faktor yang harus dievaluasi secara mendetail, salah satu ada ketidaksediaan biomasa. Pertama-tama perlu dilakukan evaluasi terhadap ketersediaan biomasa di wilayah tersebut. Hal ini termasuk jenis biomasa yang tersedia, jumlahnya, dan apakah pasokan tersebut dapat diandalkan dalam jangka waktu yang panjang. Analisis kualitas bahan bakar biomasa memiliki sifat-sifat yang berbeda dari batu bara, seperti kandungan air, kalori, dan komposisi kimia. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis komprehensif terhadap kualitas bahan bakar biomasa yang akan digunakan, termasuk kandungan energi, kandungan air, dan kandungan volatil. Selanjutnya ada pengujian efisiensi pembakaran. Biomasa memerlukan teknologi pembakaran yang berbeda dari batu bara. Pengujian harus dilakukan untuk mengevaluasi efisiensi pembakaran biomasa dalam PLTU, termasuk pengukuran efisiensi termal dan penyesuaian pada sistem pembakarannya. Selanjutnya ada emisi gas rumah kaca dan partikulat. Analisis juga harus memperhitungkan emisi gas rumah kaca dan partikulat yang dihasilkan dari pembakaran biomasa. Hal ini termasuk pengukuran emisi karbon dioksida CO2, sulfur dioksida SO2, nitrogen oksida NOx, dan partikulat. Selanjutnya ada dampak lingkungan. Evaluasi harus mencakup dampak lingkungan dan penggunaan biomasa sebagai bahan bakar. Ini termasuk analisis terhadap pengaruhnya kualitas udara, tanah, dan air, serta potensi dampak terhadap keanekaragaman hayati. Selanjutnya ada analisis ekonomi. Selain itu, perlu dilakukan analisis ekonomi menyeluruh untuk membandingkan biaya penggunaan biomasa dengan batu bara, termasuk biaya pengembalian, pengiriman, dan operasional. Selanjutnya ada keselamatan dan kepatuhan regulasi. Terakhir, penting untuk memastikan bahwa penggunaan biomasa sebagai bahan bakar mematuhi standar keselamatan dan peraturan lingkungan yang berlaku. Selanjutnya, kita harus mengenal karakteristik CO-Firing. Penyesuaian sistem pembakaran. Sistem pembakaran yang digunakan dalam PLTU harus disesuaikan untuk memungkinkan CO-Firing biomasa, termasuk penyesuaian pada sistem pemasukan bahan bakar, proses pembakaran, dan pengaturan pembakaran. Terus ada peningkatan efisiensi energi. Biomasa memiliki kandungan air yang lebih tinggi daripada batu bara, sehingga pembakarannya membutuhkan pengaruh yang tepat untuk meningkatkan efisiensi pembakaran. Namun dengan pengaturan yang benar, geofering dapat meningkatkan efisiensi energi pembangkitan listrik. Penanganan limbah biomasa. Penggunaan biomasa dalam geofering juga memerlukan sistem penanganan limbah yang tepat. Limbah biomasa dapat dimanfaatkan kembali sebagai pupuk organik atau bahan bakar alternatif lainnya yang menggunakan dampak lingkungan dan limbah tersebut. Dengan mempertimbangkan karakteristik ini, geofering biomasa sebagai pengganti bahan batu bara dapat menjadi strategi yang efektif dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, diversifikasi sumber energi, dan meningkatkan keberkelanjutan lingkungan dalam industri pembangkit listrik. Selanjutnya ada proses penggunaan bahan. Bahan bakar biomasa yang digunakan dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk limbah pertanian seperti jerami, sekam padi, serbuk gergaji, limbah industri misalnya limbah kayu, atau biomasa energi tanaman misalnya kayu hutan tanaman. Biomasa harus mempersiapkan sesuai dengan ukuran partikel dan kelembaban yang sesuai untuk proses pembakaran. Sistem pemasukan bahan bakar. Sistem masuknya bahan bakar harus disesuaikan untuk mengakomodasi bahan bakar biomasa
dapat meliputi sistem penyimpanan bahan bakar, pengangkutan, pengumpanan ke dalam tungku pembakaran. Tungku pembakaran di PLTU harus disesuaikan agar cocok untuk pembakaran bahan bakar biomasa. Mungkin memerlukan penyesuaian pada desain kayu, sistem pemberian udara, dan pengaturan pembakaran untuk memastikan pembakaran yang efisien. Selanjutnya ada sistem pengendalian energi emisi. Harus dipasang untuk mengatasi emisi yang dihasilkan selama pembakaran biomasa, termasuk sistem pengendalian polusi udara seperti penangkapan debu, pengurangan emisi gas, dan sistem pengendalian pencemaran lainnya. Peralatan pendukung. Pembakaran biomasa juga memerlukan penggunaan peralatan yang mendukung, seperti blower udara, sistem penyemprotan air untuk mengatur suhu pembakaran, dan peralatan pemantauan dan pengukuran untuk memastikan operasi yang aman dan efisien. Selanjutnya ada sistem penanganan limbah. Menggunakan bahan bakar biomasa juga memerlukan sistem pembakaran limbah yang sesuai. Pengelolaan abu dan residu pembakaran lainnya. Ini dapat meliputi sistem pemisahan abu, penyimpanan limbah, manajemen limbah sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku, dan mempertimbangkan semua komponen di atas. Melakukan penyesuaian yang diperlukan pada sistem PLTU, bahan bakar biomasa dapat diproses dan digunakan sebagai pengganti bahan bakar batu bara di PLTU asam-asam secara efisien dan berkelanjutan. Selanjutnya ada proses pembakaran dan komposisi. Bahan bakar CO Firing biomasa dicampurkan dengan komposisi 3% biomasa serbuk kayu dan 97% batu bara. Komposisi 5% serbuk kayu dan 90% batu bara. Bahan bakar dicampurkan ke dalam bunker mill yang beroperasi. Pengambilan data pengujian dilakukan setelah proses stabilisasi beban minimal selama 2 jam, dengan menjaga bebanan tetap konstan pada maksimum capacity rate. Kemudian dilakukan pengembalian data pembakaran CO Firing minimal selama 2 jam dengan interval pengembalian setiap 15 menit. Hasil pengujian menunjukkan nilai FEGT ketika CO Firing terjadi penurunan temperatur sebesar 4,2 Celcius atau 0,4%, menunjukkan rendah dibandingkan saat cold firing. Temperatur oatmeal relatif sama pada kedua kondisi, saat CO Firing maupun cold firing, dengan aturan motor mill pada tiap mill tidak seragam. Pengujian ini juga mempengaruhi konsumsi bahan bakar spesifik saat CO Firing 3%, batu bara 97%, sebesar 0,740 kg per kWh, CO Firing 5% sebesar 0,742 kg kWh, dibanding saat cold firing sebesar 0,731 kg kWh. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Beni atas pembelajaran 2 tahunnya kelas 10 sama kelas 12. Semoga ilmu yang Bapak kasih ke kami dapat berguna di kemudian hari. Amin amin rabbal alamin.